Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Kamis 8 Jumadal Ula 1447 Hijriah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah Kama Yasughuhal Islamu Fil Kitabi Was Sunnah, karya Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan seorang muslimah dengan dirinya sendiri. Wanita muslimah dan kewajiban memelihara dirinya, memelihara tubuhnya, juga memelihara akalnya. Kita masih di pembahasan bagaimana wanita muslimah berkewajiban memelihara akalnya. Poin pertama sudah ya? Memelihara akal, ya, diantaranya dengan melindungi akalnya dengan ilmu. Berikutnya yang kedua sudah belum? Ma yanbaghi lil mar'atil muslimati ta'allumuhu wa itqanuhu. Apa yang selayaknya bagi wanita muslimah untuk dipelajari dan ditekuni. Ilmu yang harus dipelajari dan ditekuni oleh wanita muslimah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, sesuatu yang harus ditekuni dan dipelajari oleh wanita muslimah adalah kitabullah, Al-Quran, baik bacaannya, tajwidnya maupun tafsirnya. Yang berikutnya adalah ilmu hadis, ilmu yang berkaitan dengan hadis, dirayatan wa riwayatan. Kemudian ilmu tentang sirah, kisah para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah para sahabat, kisah para tabi'in, dari kalangan tokoh wanita. Jadi sahabiyat dan juga para tabi'in dari kalangan wanita. Berikutnya ilmu fikih, dalam rangka untuk memperbaiki ibadah dan muamalahnya
serta mengetahui hukum-hukum agamanya secara benar dan tepat. Tentu yang juga tidak boleh diabaikan adalah aqidatut tauhid yang sejatinya sudah terkandung di dalam Alkitab dan Sunnah, sudah terkandung di dalam pelajaran Al-Quran juga pelajaran hadis. Demikian pula sudah terkandung di dalam pelajaran-pelajaran sirah, pelajaran tentang kisah para sahabat, para tabi'in, karena mereka semua adalah gambaran ahli tauhid yang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru bertolak untuk memberikan perhatian tugas pokoknya dalam kehidupan ini. Apa itu tugas pokok wanita dalam kehidupan? Mengurus rumah, melayani suami, berkhidmat kepada keluarga dan juga anak-anaknya. Nah, ini tugas utama seorang wanita muslimah ya di dalam kehidupan rumahnya, di luar dari apa yang tadi dijelaskan. Wanita itu adalah makhluk yang dikhususkan Allah sebagai salah satu unsur penegak kehidupan rumah tangga. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka mesti dipersiapkan untuk kemudian mempersiapkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Maka tadayyunul kualitas dari agama seorang ibu, kualitas dari agama seorang ibu itu menjadi sabab terjaganya agama, terjaganya akhlak pada anak keturunannya. Bersumber dari apa? Ibu. Taib. Wanita juga merupakan makhluk yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kasih sayang, menumbuhkan ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, kesejahteraan. Begitu wanita ideal itu. Jadi bukan sebaliknya. Dia malah menjadi penghancur rumah tangga, penyebar kebencian, ya, penyebar kegaduhan, membuat orang itu menderita sengsara. Rumah dia jadikan seperti neraka, gitu. Barakallahu fikum. Suami baru datang ngomel-ngomel, gitu ya. Sedang tidur saja diomelin, gitu ya. Mau berangkat kerja diomelin. Ya, lagi kerja saja ditelepon diomelin, ya, kasihan suaminya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wanita inilah yang diberikan tugas oleh Islam untuk mendidik generasi penerus, pembentuk jiwa-jiwa pahlawan, melahirkan insan-insan yang memiliki otak yang cemerlang. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang melukiskan pengaruh wanita bagi suksesnya seorang suami dan anak-anak dalam kehidupan mereka. Nah, di antara ungkapan itu adalah fattish anil mar'ah, carilah wanita. Atau misalkan ungkapan wara'a kulli 'azimin imra'atun, di balik kesuksesan besar pasti ada seorang wanita. Innallati tahuzzul mahda biyaminiha tahuzzul alam bishimaliha. Wanita itu yang mengguncang ayunan
dengan tangan kanannya dan mengguncang dunia dengan tangan kirinya. Masya Allah ya. Yang satu ngayun bayinya, tangan yang satu menggenggam dunia, mengguncang dunia. Paham maksudnya ini? Yaitu seorang wanita itu menjadi pendidik bagi anak keturunannya, sehingga kelak anak keturunannya ini akan mengguncang dunia. Kullu saghirin yakbur. Yang kecil itu biasanya akan membesar ya. Dulu bajuku tak begini, kan begitu. Yang kecil pasti akan membesar. Sekarang anak itu bayi merah, sebentar lagi dia balita, sebentar lagi dia mumayyiz, sebentar lagi dia remaja, sebentar lagi dia dewasa, sebentar lagi dia menjadi sosok pemuda. Barakallahu fikum. Dan demikian seterusnya. Kaum wanita tidak akan dapat merealisasikan itu kecuali jika dia itu cerdas, berkepribadian kuat, berjiwa suci, serta bermoral tinggi. Disitulah kenapa Nabi itu ketika menasehati para pemuda yang sudah punya kemampuan menikah, suruh memilih yang punya agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Pilih yang beragama. Maksudnya apa? Bagus kualitas agamanya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Gak apa-apa cantik dan kaya juga, gitu ya. Yang penting agamanya, ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Darahnya biru nggak apa-apa. Ya, orang-orang kan darahnya merah, ini biru dia, ningrat. Ya. Yang penting agamanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harus cerdas. Wanita itu harus cerdas, kepribadiannya harus kuat, jiwanya harus suci, akhlaknya harus tinggi. Karena mereka nanti yang akan banyak membersamai anak-anaknya. Bertolak dari hal itu, wanita memerlukan tambahan pendidikan dan pengajaran, nasihat dan juga bimbingan dalam membentuk kepribadian Islamnya yang istimewa. Makanya kan sudah berlalu pembahasannya bagaimana para sahabiat yang punya semangat belajar agama, mereka minta khusus kepada Nabi, request kepada Nabi untuk kemudian meluangkan waktu ngajarin para sahabiat. Akhirnya Nabi kan menunjuk rumah seseorang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak bijaksana jika pendidikan dan kebudayaan yang diberikan kepada wanita sama seperti pendidikan yang diberikan kepada orang laki-laki dalam segala hal. Karena ada hal-hal yang dikhususkan bagi wanita yang tidak dapat dikerjakan oleh laki-laki. Ya. Laki-laki hamil tidak? Tidak. Kalau wanita hamil. Laki-laki tidak melahirkan, wanita melahirkan. Laki-laki tidak menyusui, wanita menyusui. Ada sekian permasalahan, sekian perkara yang tentu tidak bisa disamakan dengan kaum laki-laki. Demikian juga sebaliknya, ada hal-hal khusus yang wanita tidak dapat mengerjakannya. Di sana ada beberapa hal yang diciptakan khusus bagi wanita, dan ada juga beberapa hal yang memang diciptakan bagi laki-laki. Masing-masing dari keduanya diberi kemudahan atas apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita manakala pergi menuntut ilmu harus memperhatikan bimbingan dan petunjuk Islam dalam membentuk akal, jiwa dan juga kemasyarakatannya.
Di mana belajarnya itu menjadikan dia dapat menunaikan tugas pokok serta menjadikan kepribadiannya selalu sadar, produktif, dan bersifat membangun bagi keluarga, bagi masyarakat, dan umat secara keseluruhan. Begitu. Nah, itulah berarti ilmu nafi, ilmu yang memang bermanfaat bagi diri kita, bagi lahir batin kita, kemudian manfaatnya juga menular ya untuk orang-orang di sekitar kita. Taib. Dan tidak berubah, menyerupai laki-laki, berbaur bersama mereka di dalam menunaikan tugasnya, serta menempati kedudukan laki-laki di tengah-tengah masyarakat, seperti yang kita saksikan di berbagai masyarakat yang tidak membedakan antara metode pendidikan dan undang-undang penempatan tugas bagi laki-laki dan perempuan. Maksudnya ya jangan juga sampai kemudian orang itu kebablasan di dalam menempatkan wanita, ya, sehingga wanita itu segala-galanya harus berimbang, sama, rata, mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Sebagian kan melampaui batasan, gitu ya. Barakallahu fikum. Ada istilah emansipasi wanita. Ya, kalau laki-laki bisa jadi presiden, kenapa perempuan tidak bisa jadi presiden? Kalau laki-laki bisa jadi gubernur, kenapa perempuan tidak bisa jadi gubernur? Kalau laki-laki bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, kenapa perempuan tidak bisa? Gitu ya. Kamu dan saya sama-sama makan nasi, gitu kan? Pokoknya pengen semua disamakan. Ya enggak bisa. Dalam syariat itu ada batas-batas yang mesti diperhatikan. Begitu Ibu ya. Kalau laki-laki bisa nyetir setum, ya, beko, kenapa perempuan tidak bisa? Ya. Kalau kemudian laki-laki bisa manjat sutet, ya, kenapa laki-laki tidak bisa kenapa perempuan tidak bisa? Begitu, semuanya pengen disamakan. Gitu. Tapi alhamdulillah laki-laki itu tidak mau, Bu. Kalau perempuan bisa melahirkan, kenapa laki-laki nggak bisa melahirkan? Ya. Nggak mau perempuan, nggak mau laki-laki. Ya Ibu, tapi perempuan selalu mau gitu. Barakallahu fiikum. Nah, artinya apa? Ya harus ikuti batasan syariat, jangan juga keterlaluan. Berperan untuk diri sendiri, keluarga, untuk kerabat, untuk umat, untuk bangsa dan negara, silahkan berperan, tapi sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Begitu. Kan wanita juga bisa berkiprah. Taib. Apapun yang menjadi bidang keilmiahannya, seorang wanita harus senantiasa menekuni dan memantapkannya, serta menunaikannya dengan baik dan sempurna sebagai wujud pengaplikasian dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinah. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan dengan tekun. Jadi tekun, ya, membidangi bidangnya. Saya ini wanita, ya tekunlah jadi wanita yang muslimah, mukminah, salehah. Begitu. Saya ini seorang guru misalkan di sekolah, tekuni ini, amaliyah ini dengan sebaik-baiknya. Saya seorang ibu, saya seorang bapak, saya orang tua. Tekuni apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban kita, tekuni dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai hamba Allah, tekunlah jadi hamba Allah yang istiqamah mengabdi kepada Allah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang seperti itu. Ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian dia menekuninya. Itu Ibu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu ilmu yang harus dipelajari dan ditekuni oleh wanita muslimah. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat terkait dengan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, terkait dengan muasyarahnya, ya di dalam kehidupan berumah tangga, bahkan lebih besar dari itu. Berikutnya, poin yang ketiga, nubughul mar'atil muslimah fil ilmi, penguasaan wanita muslimah dalam ilmu. Ternyata wanita muslimah juga bisa bersaing dalam dunia keilmiahan dengan kaum laki-laki. Pintu-pintu ilmu senantiasa terbuka bagi wanita muslimah. Dia dapat memasuki salah satu dari pintu tersebut sekehendak hatinya. Dan dia juga bisa berhias dengan ilmu yang sangat berharga selama hal itu tidak merusak kodrat kewanitaannya dan tidak merusak tabiatnya. Bahkan dia harus selalu menambah akalnya semakin cemerlang dan mematangkan sekaligus mengembangkan perasaannya. Dalam sejarah para tokoh wanita muslimah terdapat banyak contoh langka tentang kegigihannya menuntut ilmu dan juga menggali berbagai disiplin ilmu. Di sini ada 3 tokoh contoh bagi para wanita muslimah, bagaimana 3 tokoh wanita yang mulia ini menjadi teladan bagi kaum wanita sepanjang zaman. Tokoh pertama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tokoh kedua bintu Sa'id bin Al-Musayyib, putrinya Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian tokoh ketiga yang dikisahkan di sini Fatimah binti Alauddin As-Samarkandi. Baik, kita kisahkan nih, bagaimana ternyata tokoh-tokoh wanita ini juga memiliki peran yang begitu besar dalam dunia keilmiahan. Taib. Contoh pertama, Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini merupakan rujukan pertama dalam ilmu hadis, ilmu sunnah, termasuk juga ahli fikih pertama yang pada saat itu beliau masih berusia sangat muda, sekitar menginjak 19 tahun. 19 tahun. Beliau dinikahi Nabi usia berapa, Bu? Sebagian penjelasan di usia 6 tahun. Baru digauli di usia 9 tahun. Ya, 9 tahun wanita Arab ya. Bukan wanita Indonesia. Ya. Barakallahu fikum. Berarti kalau usianya 19 tahun itu sudah membersamai Nabi. Beliau kan baru digauli di Madinah ya. Dinikahi bulan Syawal, digaulinya juga di bulan Syawal, jeda 3 tahunan. Dan ketika itu Nabi sudah di Madinah. Wafat Nabi di tahun 11 Hijriah. Berarti ya sekitar 10 tahunan ya, bisa lebih membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di usia-usia itu tentu usia-usia yang sangat usia keemasan untuk kemudian memaksimalkan belajar, kan begitu. Di kita saja kan ada wajib belajar 9 tahun. Ya maksudnya bukan 9 tahun tok. Wajib belajar itu sepanjang
hayat. Namun ya, fase untuk orang itu menggali menimba ilmu sedalam-dalamnya itu adalah di fase keemasannya, yaitu di masa-masa saat masih anak-anak, masa-masa belia. Ya, sehingga menghafal di masa muda seperti memahat di atas batu, susah hilang itu. Beda dengan menghafal di masa tua seperti memahat di atas air. Ungkapan itu kan ada, gitu ya. Kita kalau sudah tua gini sekalinya ngafal itu wangel tenan, gitu ya. Ngafalnya susah, sudah hafal cepet hilang, gitu ya. Nah, kalau anak-anak kan gampang menghafal, sekalinya sudah hafal susah hilang. Nah, kita kebalikannya. Bukan kita ya, mungkin orang di sana ibu ya. Ya, sekarang sedang di sini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu masa-masa keemasan untuk orang itu fokus belajar. Bukan berarti kalau sudah tua nggak ada kesempatan belajar. Ya. Justru semakin tua terus semakin mengembangkan keilmuan. Namun masa-masa itulah yang kemudian menjadi masa keemasan. Barakallahu fikum. Nah, itu yang kemudian dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sudah menjadi rawiyatul hadis, ya, beliau menjadi ahli fikih di usia yang masih sangat muda, usia belasan tahun. Kita usia itu sedang di mana? Sedang ngapain? Ibu? Usia 19 Ustadz, ya saya pas beger-begernya gitu. Seneng-senengnya sama si dia itu gitu. Masa-masa pacaran gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Ada istilah kan, muda foya, foya. Tua kayak raya, mati masuk surga, mimpi di siang bolong, gitu ya. Taib. Ibunda Aisyah di masa-masa belianya justru banyak belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian dikatakan oleh para pakar hadis ada sekitar 2000 sekian hadis, 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan hadis itu 2000 sekian hadis. Kalau meriwayatkan berarti otomatis hafal. Ya. Zaman dulu belum ada PDF. Ya. Zaman dulu belum ada banyak catatan, alat-alat mencatat, segala terbatas. Maka kebanyakannya memanfaatkan hafalan-hafalan mereka yang sangat kuat. Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis 2000 sekian. Berarti otomatis hafal. Langsung hafal. Dihafalnya dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Aisyah yang di sini hafal berapa hadis? Ada Ibu Aisyah? Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ini Masya Allah ya manakibnya Ibunda Aisyah, seandainya ilmu Aisyah itu dibandingkan dengan ilmu semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semua ilmunya para wanita, termasuk ilmu yang ibu miliki, maka kata Imam Az-Zuhri, niscaya ilmunya Aisyah itu lebih unggul, alimah. Ya, bagaimana tidak alimah? Mau suaminya luar biasa. Gitu ya. Pengen ibu jadi Ibu Aisyah? Pengen. Tapi kayaknya enggak gitu. Taib. Entah berapa kali para sahabat besar
datang kepada Ibunda Aisyah untuk mendengarkan putusannya mengenai masalah pokok-pokok agama serta rincian keterangan Al-Quran. Jadi rujukan ilmiah. Masya Allah, Ibunda Aisyah. Ya. Susah nyari yang sepadan dengan Ibunda Aisyah. Kecemerlangan pendapatnya dan juga kecerdasan otak Aisyah tidak hanya dalam masalah-masalah agama saja, melainkan juga kepiawaiannya dalam meriwayatkan syair, adab, sejarah, kedokteran bahkan, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada pada zamannya. Hal itu dikuatkan oleh ungkapan seorang faqih, Urwah bin Zubair, ketika putranya, yakni Hisham, meriwayatkan pernyataannya itu. Apa kata Urwah bin Zubair? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menguasai ilmu fikih dan ilmu kedokteran juga syair dari Ibunda Aisyah. Masya Allah. Artinya banyak cabang ilmu yang kemudian dikuasai oleh Ibunda Aisyah. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar kekeliruan dari keponakannya, yakni Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi perbincangan antara dia, yakni antara Qasim dengan putra pamannya, Aisyah pun menegur kekeliruan tersebut. Dalam hal itu Imam Muslim juga berkata, nah artinya Ibunda Aisyah itu ya karena keilmuannya yang begitu mendalam, ya beliau kemudian bisa memahami bahwa ini orang ini berbuat salah, orang ini benar, gitu ya. Sehingga beliau memberikan teguran kepada yang salah. Imam Muslim juga berkata dari Ibnu Atiq, dia berkata, aku pernah berbincang-bincang dengan Qasim di hadapan Aisyah mengenai suatu hal. Lalu Qasim sering melakukan kesalahan. Dan seorang ibu memang punya anak yang berbeda dengan ibu yang lainnya. Seorang ibu memang punya anak yang berbeda dengan ibu yang lainnya. Maka Aisyah berkata kepadanya, mengapa kamu tidak seperti apa yang dikatakan oleh keponakanku ini? Sedang aku telah mengetahui dari mana kamu mendapatkan hal itu. Dia dididik oleh ibunya dan kamu juga dididik oleh ibumu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh beberapa buku adab mengenai keluasan ilmu Aisyah adalah bahwa Aisyah binti Talhah radhiyallahu taala anha pernah ikut dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Hisham bin Abdul Malik. Pada pertemuan itu dihadiri oleh pembesar Bani Umayyah. Mereka ini tidak membicarakan sedikit pun dari hal ihwal bangsa Arab, syair-syairnya serta hari-hari mereka, melainkan Aisyah mengetahui apa yang mereka bicarakan sehingga beliau pun ikut angkat bicara, bahkan menyinggung masalah perbintangan. Insya Allah. Jadi banyak sekali yang dikuasai oleh Ibunda Aisyah. Maka Hisham bin Malik berkata, mengenai keteranganmu yang aku dapat memakluminya, sedangkan mengenai ilmu perbintangan, dari mana kamu mempelajarinya? Ini Hisham bin Malik keheranan. Sebagiannya diketahui oleh Hisham bin Malik, tapi ternyata Ibunda Aisyah memahami tentang ilmu perbintangan. Maka beliau terheran dan bertanya, dari mana kamu mempelajarinya? Maka Aisyah bin Talhah menjawab, aku mempelajarinya dari bibiku Aisyah
radhiyallahu taala anha. Taib. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita yang sangat menggemari tidak mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya, melainkan dia berusaha menanyakan dan menelaahnya hingga benar-benar mengetahuinya. Jadi punya semangat, punya kegemaran yang luar biasa. Apa namanya istilahnya? Kalau orang senang bertanya itu apa, Bu? Kritis, gitu ya. Selalu meneliksik, ya, selalu ingin menelaah, mengkaji sampai benar-benar mengetahuinya. Keberadaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai lumbung ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi dan Abu Mulaikah bahwa Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya, melainkan dia akan mencari hingga mengetahuinya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang dihisab, maka dia akan diazab. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, bukankah Allah pernah berfirman, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Selanjutnya Aisyah menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berucap, ini hanya merupakan pemaparan amal, tetapi barang siapa yang diperdebatkan penghisabannya, maka dia akan celaka. Siapa yang dihisab, maka dia diazab. Nah, maksud kalimat ini itu ketika hisabnya diperdebatkan, ada munaqasyah, oh pasti diazab. Tapi kalau sedar ditampakkan segala kesalahan dan dosa dari seorang itu, kemudian akhirnya menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu menghasilkan pengakuan dari orang yang bersangkutan dan dia tidak mengelak atas segala kesalahannya itu, tiba-tiba kemudian Allah mengampuninya, maka hisab seperti itulah yang dikatakan hisab yang mudah. Hanya ditampakkan saja, ini loh dosa-dosamu, apakah kamu mau beruzur? Maka seorang mukmin mengatakan, tidak ya Allah, itu beneran, ya, itu beneran kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Baik, barangkali mau menggugat malaikat, siapa tahu malaikat salah catat, ya. Maka seorang mukmin mengatakan tidak mungkin malaikat salah catat. Maka kemudian Allah berfirman, ya, qad satartu halakal yaum, qad satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Dulu kesalahan-kesalahanmu aku tutupi saat kamu di dunia, dan di hari ini aku mengampuninya. Nah, itulah namanya hisab yang mudah. Al-arad, ya, sekedar ditampakkan, diakui oleh seorang mukmin, ya, karena seorang mukmin itu jujur lahir batin, jujur dunia akhiratnya, begitu kan? Kemudian ternyata menghasilkan ampunan dari sisi Allah. Berarti yang dimaksud barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab, itu maksudnya hisab yang sulit, hisab yang kemudian diperdebatkan, ada terjadi munaqasyah, begitu ya. Barakallahu fikum. Maka yang hisabnya model seperti itu ya pasti celaka dan diazab. Selain Aisyah sebagai wanita yang menguasai banyak ilmu, beliau juga memiliki lisan yang sangat fasih dan sangat menyentuh. Masya Allah. Jadi luar biasa Ibunda Aisyah ini, ya. Ya, itu kan pilihan Allah, Ibu, ya. Pilihan Allah untuk menjadi pendamping manusia terbaik. Pasti bukan sembarangan wanita, gitu. Kata orang bukan wanita kaleng-kaleng, gitu kan. Ibu mungkin juga kalau seperti itu bisa jadi, gitu, hidupnya di masa itu, ya. Tapi ya ternyata tidak, gitu ya. Kita hidup di akhir zaman.
Tidak ada masalah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengikuti para pendahulu kita yang saleh, kalau kita juga ingin selamat seperti mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ternyata di antara keistimewaan, keunggulan Ibunda Aisyah yang lainnya, beliau itu memiliki lisan yang sangat fasih, lisan yang sangat menyentuh. Masya Allah. Berarti kalau fasih itu gimana? Fasih. Fasih itu gimana, Ibu? Ya fasih. Ya. Vokalnya bagus, begitu ya. Huruf demi huruf yang keluar dari lisannya itu jelas, tegas, gitu ya. Nah, itu namanya fasih. Ya. Kalau ibu ngomong bahasa Arab, itu fasih. Ya. Fasih itu berarti ya vokalnya betul, apa namanya? Bahasanya itu, Ibu, kalau anak baru konsonan apa? Artikulasi, ya. Pokoknya semuanya bagus lah. Jadi huruf demi huruf dalam rangkaian-rangkaian kalimat, rangkaian-rangkaian kata, dan juga rangkaian-rangkaian kalimat itu diucapkan dengan jelas, tegas, fasih, sesuai dengan makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Itu namanya fasih. Kalau bahasa Arab begitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya sesuai dengan EYD-nya. Barakallahu fikum. Kalau orang ngomong bahasa Arab tapi lahjahnya Jawa, fasih tidak? Ya. Adatan fi masjidina hunaka misalkan. Ya. Atau bahasa Arab lahjahnya Sunda. Ya. Ila aina anta, gitu. Oh, ana ila suq, gitu. Atau lahjah Bugis, gitu. Ada dua lahjah Indonesia, Ibu, yang kata orang Arab sendiri nih, itu dekat dengan lahjah Arab. Dulu pas kita belajar tahsin ya, ini ada Syekh Hasan Suwai'i, waktu itu di Pondok Al-Irsyad ya, ada daurah 1 bulan, di antara fokusnya tajwid, tahsin. Itu beliau cerita, karena sudah banyak bertemu dengan macam-macam suku dari suku yang ada di Indonesia, beliau kemudian, karena beliau fact-nya di Quran, Ibu ya, beliau menyebut ada 2 suku di Indonesia ini yang dialeknya dekat ke dialek Arab. Pertama, suku Sasak, Lombok. Makanya orang Lombok itu rata-rata bagus tahsin Qur'annya. Dan banyak sekali imam-imam masjid ternyata dari Lombok. Karena mereka dialeknya dekat. Yang satu lagi suku Batak. Suku Batak malah dekat dengan lahjah Arab. Ya. Sunda dan Jawa jauh ya. Orang Sunda itu susah nyebut F gitu ya. Fa itu susah. Zal itu susah ya. Fa itu jadinya P gitu ya. Palidalika gitu ya. Harusnya kan falidalika. Ini palidalika, paliyatana pasil mutana pisun gitu ya. Itu dialek Sunda ya, dialek Sunda. Kalau yang Sunda Totok, Sunda Medok begitu ya, itu rada susah di situ. Jawa juga sama, gitu ya. Jawa juga sama. Tapi dengan belajar, insya Allah dimudahkan, gitu ya. Nah, kita suku apa nih? Nah, coba fokus ke kelemahan suku kita masing-masing. Maksudnya dalam dialek berbahasa Arab atau di dalam qiraat Quran.
Ya, tajwidan wa tahsinan. Di mana kekurangan kita, kelemahan kita. Kalau orang Indonesia, orang Sunda misalkan di huruf fa, di huruf zal, ya fa jadi p, ya zal jadi d, gitu kan? Nah, coba terus dilatih di situ. Orang Banjar misalkan susah nyebut ro, gitu ya. Barakallahu fikum. Fokus di situ, benahi di situ. Huruf apa, orang Jawa misalkan juga susah di huruf ain, jadinya nga, gitu ya. Nah, itu juga difokuskan di situ. Barakallahu fikum. Saya kalau di kampung Ibu ya, di Jawa Barat, itu memang yang Sunda totok tuh susah gitu. Fa itu pek lagi gitu, nggak tahu gimana caranya ya. Pa ya, nggak bisa. Fa, dia tidak bisa membedakan huruf p dengan f gitu ya. Makanya kan ada slogannya, kata siapa orang Sunda tidak bisa nyebut huruf f, itu fitnah. Baru disebutkan sudah salah gitu. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harusnya kan itu fitnah ya. Kata siapa tidak bisa nyebut huruf F, itu fitnah ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Ibunda Aisyah itu dikenal dengan kefasihannya. Berarti lahjah Arabiyahnya sangat fasih. Kemudian barakallahu fikum, qiraat Qur'annya juga sangat fasih. Demikian pula di dalam menyampaikan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat fasih. Demikian pula di dalam bayan, di dalam penjelasan beliau tentang Quran dan Sunnah yang diilmuinya juga sangat fasih. Ya. Maka berarti tidak hanya secara vokal, tapi juga secara penguasaan. Ya. Orang itu kalau fasih berarti ada sesuatu yang ngikut di dalamnya. Oh, berarti dia itu menguasai. Begitu ya. Nah, itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apabila berbicara, ucapannya akan senantiasa melekat dalam pendengaran dan menyentuh hati mereka. Masya Allah. Ya, saking fasihnya kan begitu. Itulah yang menjadikan Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku sudah pernah mendengar khutbah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para khalifah setelahnya. Namun ternyata, kata Ahnaf bin Qais, aku tidak pernah mendengar ucapan dari mulut satu makhluk pun yang lebih agung dan indah selain dari mulut Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini keberkahan tersendiri dari Ibunda Aisyah. Karena air liur beliau itu pernah bercampur dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu yang menjadi satu kegembiraan bagi Ibunda Aisyah. Menjelang Nabi wafat, ya beliau ya bercerita bahwa air liurku bercampur dengan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ketika Nabi itu sakit kan, Nabi ketika sakit tidak lupa bersiwak. Ya. Kata Nabi, ya, wahai Aisyah, ketika itu Nabi melembutkan kayu siwaknya seperti kesusahan. Akhirnya diambil oleh Ibunda Aisyah dan kata Nabi, tolong lembutkan ya, siwak ini. Di situ sudah ada air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan air ludahnya Nabi itu berkah, ibu. Ya. Beda dengan air ludahnya suami ibu, gitu ya. Ya. Air ludahnya Nabi itu berkah. Kemudian akhirnya dilembutkan oleh Ibunda Aisyah, berarti bertemu di situ air ludahnya Nabi dengan air ludahnya Ibunda Aisyah.
kemudian dipakai lagi oleh Nabi bersiwak, bercampur lagi. Nah itu keistimewaan, ya, karena air ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberkahi Allah. Musa bin Talha juga pernah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih fasih bicaranya dari Ibunda Aisyah. Saking fasihnya Ibunda Aisyah. Sedangkan Muawiyah berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang khatib pun yang kata-katanya lebih menggugah dan lebih fasih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sosok pertama bagaimana ternyata wanita juga bisa bersaing berlomba dalam dunia keilmiahan. Ya. Sebagaimana kisah dari Ibunda Aisyah tadi, berikutnya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kisah kedua tentang putri Sa'id bin Al-Musayyab. Atau kita lanjut aja, karena kisahnya pendek saja ini. Tokoh wanita lain yang menguasai banyak ilmu adalah putrinya Sa'id bin Al-Musayyab, seorang ilmuwan terkemuka pada zamannya yang menolak menikahkan putrinya itu dengan putranya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Masya Allah. Nih, Sa'id bin Al-Musayyab itu punya putri, ibu, dilamar sama Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan supaya dinikahkan putrinya itu dengan putranya. Berarti ibarat kata begini, ibu punya putri gitu ya, datang Pak Presiden, Bu, mau nggak jadi besan saya? Mau nggak jadi besan saya? Ya, saya punya anak laki-laki ini, kita nikahkan putra saya laki-laki dengan putrinya ibu. Nah, suami ibu itu Sa'id bin Al-Musayyab. Begitu ya. Berarti dilamar oleh presiden kalau di kita. Mau dijadikan besan, diangkat mantu putri ibu. Ditolak ibu. Ya. Ya. Ditolak sama Sa'id bin Al-Musayyab. Justru beliau menikahkan putrinya itu dengan salah seorang muridnya yang soleh yang bernama Abdullah bin Wada'ah. Dinikahkan putrinya itu dengan muridnya. Setelah menikah, Abdullah bin Wada'ah masuk menemui istrinya itu, putrinya Sa'id bin Al-Musayyab. Ternyata Abdullah melihat istrinya itu seorang wanita yang sangat cantik. Masya Allah. Sudah cantik, paling hafal Quran, ya, paling ngerti tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga paling berilmu tentang hak-hak istri. Nah, ketika waktu subuh telah tiba, Abdullah bin Wada'ah hendak keluar dari kamar. Ditanya sama istrinya, berarti kan lagi malam-malam pertama ini ya, masih suasana honeymoon. Taib. Kata istrinya, hendak kemana? Lalu kata Abdullah, aku mau hadir di majelis ayahmu Sa'id bin Al-Musayyab untuk belajar ilmu darinya. Maka istrinya berkata, duduk saja di sini, duduk, gitu ya. Aku akan ajarkan kepadamu ilmu ayahku. Masya Allah. Berarti ilmu ayahnya sudah dikuasai oleh putrinya. Masya Allah ibu. Selanjutnya Abdullah selama 1 bulan tidak menghadiri halaqah. Kenapa bu? Honeymoon. Ya. Ternyata beliau menimba ilmu kepada putrinya, gurunya sendiri. Ya. Masya Allah. Wanita cantik, alimah,
menguasai ilmu ayahnya. Suaminya yang murid bapaknya, ya di stop untuk belajar ke bapaknya dulu, biar kita selalu bersama di malam-malam pertama ini. Sudah belajar sama saya saja. Begitu. Masya Allah, ibu, luar biasa ya. Biasanya kan suami yang ngajarin istri, ini terbalik, istrinya yang ngajarin suaminya. Barakallahu fikum. Itu honeymoon yang terindah itu, Bu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini putrinya Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab itu tabi'in ya. Kalau tidak salah, ya termasuk tabi'in. Taib, Ibu sampai di sini saja pelajaran kita. Ada tokoh ketiga namanya Fatimah binti Alauddin As-Samarkandi. Ini kita bahas di kesempatan berikutnya saja, insyaallah ta'ala. Berarti bulan depan ya. Baik Ibu, sampai di sini saja ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.